Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, kita sekarang berada di kawasan bypass ya, Kota Padang. Kita berawal dari titik nol jalan bypass tadi di Teluk Bayur ini, Kota Padang. Memang jalan bypass ini dibuat sengaja dua jalur agar lebih memperlancar, mempercepat mobilisasi, terutama itu untuk pengangkutan logistik ya, baik itu keluar atau masuk ke Kota Padang. Dan di jalan bypass ini rata-rata ini bisa kalian lihat ya, banyaknya bus-bus besar atau bus atau truk ya, menurut saya truk-truk besar yang parkir ya di sepanjang jalan ini. Karena memang ya di sini adalah banyaknya gudang-gudang yang saya bilang tadi, juga pabrik-pabrik. Karena memang dahulunya perencanaan tata ruang kota, kawasan pinggir kota ini dibuatkan untuk pabrik. Namun setelah perkembangan daerah ini juga di bypass ini ya, disisipi juga untuk daerah perkantoran pemerintahan Kota Padang. Bahwasanya kalian ketahui bahwa Kota Padang ini dahulunya berkantor di balai kota Padangnya di dekat Pasaraya ya, tadi tepi laut sana. Sekarang udah pindah ya ke arah bypass ini, yakni jalan bypass Air Pacah ya nama daerahnya ya. Sekitar 30 km lagi dari sini. Ya, jalan bypass ini sepanjang 60 km lah menurut saya ya. Membelah Kota Padang dari sisi timur ya. Dari sisi timur, dari ujung utara ke selatan. Dan ini bisa kalian lihat cukup sepi ya. Namun ini tergolong sepi karena mungkin ya akhir bulan atau gimana kan, atau besi belum ada jam kantor ya. Jadinya lalu lalang di kawasan ini tidak begitu banyak. Nah, kalian lihat bagaimana topografi daerah Sumatera Barat ini atau Kota Padang lah ya. Kalau sebelah kanan saya, sisi kanan saya, itu semuanya adalah perbukitan. Nah, ini. Nah, kalian akan pergi ke tinjau laut ya, yang sering kalian lihat video-videonya, yakninya ya itu di daerah bukit sana, dari sisi timur Kota Padang. Nah, kalau di sisi barat di sini mungkin nggak kelihatan, itu adalah laut ya, yang berhadapan dengan samudra ya, samudra Indonesia atau samudra India. Nah, jadi Kota Padang ini kalau dibilang rawan gempa atau rawan tsunami memang benar gitu. Tapi alhamdulillah tsunami di Kota Padang, khususnya yang kemarin ya, yang tsunami Aceh ya, memang naik di beberapa pesisir pantai Kota Padang, tapi sekitar 30 cm ya. Karena teman saya yang tinggal di tepi laut sana bilang pas kejadian tsunami Aceh, ya memang sekitar 30 cm naik daripada yang biasanya gitu. Air sih masuk sampai ke teras gitu, nggak sampai masuk rumah. Dan juga kembali lagi pembicaraan kita mengenai bypass Kota Padang ini. Nah, bisa kalian lihat ini beberapa gudang-gudang. Ini PT Jarum ya, Bentol Group. Nah, dan ini beberapa distributor Unilever, dan juga ini United Tractor. Ya, bisa dibilang ini kawasan industri lah ya.
Mungkin di kota-kota kalian juga ada ya, dimana sepanjang jalan itu adalah pabrik-pabrik, pergudangan-pergudangan, ataupun itu distributor-distributor ya. Nah, inilah bypass Kota Padang ya. Nah, daerahnya ini sekarang kita berada di Ampalu ya. Lebih mendekati lagi ke daerah Lubek, Lubuk Begalung. Dan kalau kalian ke sini, kalau ingin sekedar jalan-jalan aja sepanjang bypass ini, kalian bisa menaiki mobil Trans Padang ya. Dengan biaya 3.500, kalian bisa mengelilingi atau mengitari jalan bypass ini dari ujung ke ujung, mulai dari Teluk Bayur sampai ke poolnya di Lubuk Buaya sana ya, ujung batas kota. Jadi memang ada kemudahan-kemudahan tersendiri dari pemerintahan Kota Padang ya. Jadi kalau kalian ingin pergi jalan-jalan melihat bypass ini dengan modal 3.500, dengan catatan itu pembayaran dengan kartu Breezy ya, dia tidak cash ya, dengan electronic money. Nah, ini adalah gudang Inkasi ya, dan juga sebelahnya adalah pabrik karet Batanghari, yakninya pengumpul dari produksi karet di Sumatera Barat. Nah, kita udah mulai mendekati Simpang Lubek ya, atau masuknya jalur bypass baru lagi ke daerah Lubuk Begalung sampai ke batas kota. Nah, dulunya memang bypassnya hanya sampai ini aja, karena masih belum dibuat sektor dari Lubuk Begalung ke BIM ya. Nah, sekarang sudah hampir 30 tahun adalah bypass ini berdiri. Nah, ini adalah sektor selanjutnya di ujung depan ini. Nah, kalau kita ke sebelah kiri, sebelah sini, itu kita ke Kota Padang ya, ke Pasaraya, ke pusat kota. Kalau kita lurus itu kita ke arah ke Bukit Tinggi, ke Bandara BIM, atau juga ke Pariaman ya. Kita menunggal melewati sisiran timur ya. Dan kalau ke atas ini kita ke Solok, ke Jakarta, ke Danau Singkarak, atau ke Tinjau Laut yang dekatnya ini. Ini harus kita meninggalkan Kota Padang ke sini ya. Jadi kalau kalian bermodal backpacker dari Jakarta, kalian akan pasti melewati simpang ini ya, Simpang Lubek ini, karena semua pintu masuknya dari sini. Dan sedikit info bahwa simpang ini macetnya luar biasa, terutama itu dari sisi arah ke sini, dari Tinjau Laut ini keluar masuk Kota Padang ini, dan juga dari daerah bypass sana, karena didominasi oleh Fuso ya. Wow. Dan uniknya di sini memang kayak gini juga sih, ada bar-bar seperti ini. Nah, ini bar-bar seperti ini yang tidak menurut dengan aturan lalu lintas ya. Padahal ini sudah ada CCTV ya di sana. Namun entah kenapa, dengan alasan apa, tidak kemampuan sumber daya manusia, mungkin belum optimal ya dimanfaatkan. Sebaiknya ini udah mulai dimanfaatkan ya, seperti provinsi tetangga. Nah, saya tidak akan melanjutkan dari bypass ini ke arah ke Bukit Tinggi ya, karena tujuan saya ke sebelah kanan ini, ke arah ke Gadut atau Bandar Buan atau ke Indarung ya. Kota Padang ini udah sekitar, jauhnya dari Kota Padang sekitar 10 kilo dari pusat kota ya. Nah, memang ini sekitar 5 menit lah ya. Lampu merahnya emang sedikit agak lama,
karena satu sektor itu 1 menit. Nah ini Nasdem ya. Nah ini adalah kawasan, biasanya ini bisa ada juga ini Trans Padang dari sini sampai ke Indarung sana. Jadi pusatnya kalau ingin naik Trans Padang itu di lapangan Imam Bonjol ya. Atau kalau kalian ingin ketemunya sektornya dari berbagai arah, itunya melalui di Masjid Nurul Iman ya. Nah oke lah, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan garing ya pembahasan ini. Ya kalau ada salah saya minta maaf. Mungkin lain kali saya akan memberikan informasi yang lebih menarik lagi mengenai Kota Padang. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe dari kawasan ujung Kota Padang, tepatnya ini Lubuk Begalung, Kota Padang. Motovlog pamit dan sampai jumpa lagi. See you.